Ya, kawan-kawan sekalian, kembali kita bincang-bincang cerdas dengan Mas Fatur Rahman terkait dengan gejala kampanye pilpres yang tidak sehat. Kalau saya sudah anggap sudah tidak sehat karena misalnya ada paslon tertentu, taruhlah kita sudah anggaplah paslon 02 lah Prabowo Gibran, yang menggunakan misalnya kampanye, sebetulnya itu boleh dikata sebagai kampanye kampanye money politik. Dan itu sudah dilakukan oleh para pendukungnya, walaupun oleh para booster langsung kan tidak, tetapi kan membiarkan. Iya. Seperti Gus siapa yang di Jawa Tengah? Bukan Gus Agus Miftah. Gus Miftah ya. Agus Miftah, bukan Gus Bukan Miftah. Gus. Nah, kemudian itu kan bagi-bagi duit itu viral di ini beberapa waktu lalu di media sosial. Kemudian juga yang kedua hari ini kita lihat di media sosial di Twitter itu menyiapkan beras, termasuk juga minyak goreng ya yang bergambar Prabowo Gibran, capres Prabowo Gibran, itu skala yang paling besar sekali. Dan itu diduga akan diterjunkan dibagi ke masyarakat untuk mempengaruhi masyarakat untuk memilih mereka gitu. Nah, itu kan cara-cara yang kalau menurut saya itu cara-cara yang nista. Nista sebetulnya tidak menghargai masyarakat, menganggap masyarakat, membeli hak masyarakat dengan cara seperti itu. Kenapa kalau memang itu dalam konteks kemanusiaan, kenapa tidak jauh hari sebelumnya? Mereka Prabowo punya kekayaan banyak, adiknya juga punya kekayaan banyak. Bagi-bagi aja ke masyarakat kan. Kok masyarakat dibiarkan miskin? Jangan menunggu pemilu, apalagi ini di masa kampanye. Nah, ini gimana dalam konteks mestinya Bawaslu, kalau menurut saya Bawaslu sudah harus menangkap orang-orang yang menginvestigasi tempat diproduksinya itu dan akan mau dibawa kemana itu ininya. Karena itu sudah ada gambar paslon itu yang di minyak goreng. Kalau di beras itu masih Gerindra ya beberapa bulan lalu itu ininya. Yang itu dapat juga dia akan di drop ke masyarakat. Jadi begini Bang Jun, kalau menurut saya ya agak repot juga karena menegakkan hukum hukum pemilu, menegakkan hukum pemilu agak repot dikarenakan mereka sebenarnya bagian tak terpisahkan dari pemenangan 02. Maksudnya Bawaslu? Iyalah, orang-orang itu kan dipilih oleh partai-partai. Ya, cuma kan? Itu kan partai-partai kan bukan hanya Gerindra sama Golkar. Iya, tetapi yang mendominasi pada prakteknya kan kekuasaan, penguasa. Jadi kalau kemudian ada praktek-praktek kayak gitu kemudian oleh Bawaslu-nya dibiarkan, itu risiko dari mereka tidak independennya lembaga itu. Kalau independen dari awal sudah banyak sekali yang perlu dikoreksi. Dan mereka dengan gentleman memberikan press conference bahwa itu melanggar undang-undang. Nah, kalau terjadi pelanggaran undang-undang bisa capres yang bersangkutan bisa didiskualifikasi kan harusnya? Ya mungkin harus didiskualifikasi, tetapi kan itu terlalu kasar mungkin ya. Tetapi mungkin akan muncul ketidakpercayaan rakyat terhadap pasangan calon itu. Kenapa sih kalau kampanye pakai gagasan saja? Iya. Memang harusnya demokrasi kan mesti seperti itu. Gagasan. Jadi pikiran yang ditawarkan itu kan di negara-negara demokrasi maju kan mulai seperti itu. Iya, betul. Cara-cara seperti ini bagi-bagi sembako ke masyarakat mempengaruhi suara mereka untuk nanti mereka pada saatnya memilih kita atau pas kita jagokan. Betul. Itu kan cara-cara primitif sebetulnya itu. Iya, artinya begini memang ya. Cara-cara kampanye itu tidak kompatibel dengan sistem demokrasi. Praktek demokrasi bukan sistem. Iya, praktek demokrasi kita itu ya kan demokrasi itu kan sistem yang canggih sebenarnya. Sistemnya orang beradab secara politik. Iya, betul. Tapi itu dipakai oleh orang-orang yang tidak punya moral. Iya, betul. Tidak punya dignity dia sebagai manusia, pikirannya tidak cerdas, bla bla. Karena demokrasi itu ada kaitannya dengan ini. Kalau sistemnya itu sudah canggih, tetapi dioperate oleh orang-orang yang knowledge-nya rendah gitu kan, pengetahuannya rendah, pendidikannya rendah, etikanya rendah, moralnya berat itu, nggak mungkin tercapai demokrasi. Sama sih ingat ya, demokrasi itu termasuk di Barat itu almarhum Profesor Nurul Ismadi, Cak Nur gitu ya. Cak Nur, itu mengatakan bahwa demokrasi kita itu masih banyak prosedural ya.
belum pada substansi. Ya. Substansi itu kan terkait dengan masalah nilai-nilai, etika, ya, Iya dong. kejujuran, keadilan, itu kan substansi. Memang ada di dalam konsep kita, ada dalam undang-undang perundang-undangan kita, termasuk Undang-Undang Dasar 45. Itu bisa dimengerti, Cuma itu tidak diaplikasikan. Iya. Iya kan? Iya. Sehingga misalnya bisa perekayasaan sebuah demokrasi, misalnya pencalonan seorang, misalnya kayak terlah sejarah, misalnya kayak kemarin MK itu kan, Gibran misalnya, bagaimana meloloskan Gibran ini, di obok-obok lah MK itu Iya. prosedurnya. Nah, itu kan tidak etik, tidak punya etika itu. Akhirnya etikanya ditabrak gitu kan, ininya. Kalau praktik itu dibiarkan begitu rupa, apalagi orang yang bergerak cendekiawan misalnya, orang cerdik pandai, membiarkan proses-proses itu tidak beretika, maka akan berlaku konsepnya seorang penyair Ahmad Shauqi dari Mesir. Dia mengatakan begini, innamal umamal ahlaku ma baqiyat fa in hum dhahabat ahlakuhum dhahabu. Nilai suatu bangsa itu terletak pada akhlak, Ya. etika, morals, ya, etika bangsa. Kalau etika pemimpinnya kayak gitu, etika orang yang mau jadi pemimpin begitu, apa harapannya? Dia tidak ada artinya, tidak punya marwah. Nah, dalam konteks punya seperti ini ya, seperti itu. Kalau ketika yang kita harapkan kan Bawaslu, KPU itu bisa menegakkan aturan-aturan yang telah dibuat oleh wakil rakyat kita. Undang-undangnya kan bagus tuh. Ya kan, tidak boleh ini, tidak boleh itu karena apalagi di masa kampanye dan apa. Ya, tapi dan karena itu etika tidak berjalan di situ, nilai bangsa yang akan terbangun nanti. Nah, kalau begitu bagaimana supaya mengembalikan di sisa waktu menuju pemilu ini, kira-kira 34 atau 35 hari lagi ke depan ini, praktek seperti itu kan diduga akan berlangsung, apalagi mereka siapkan kan. Bagaimana supaya itu tidak bisa terjadi? Maksudnya kalau terjadi rakyat harus melakukan penekanan terhadap Bawaslu agar bekerja, KPU, Bawaslu dan yang lain. Apalagi kan kemarin sudah ada kebocoran di Taiwan. Iya, betul. Taiwan ya kan? Iya. Masa juga itu ada pelanggaran yang kemudian Bawaslu DKI menganggap bahwa itu pelanggaran. Iya, kan? yang susu. Bagi-bagi susu Nah, sekarang persoalannya apakah itu hanya sekedar dianggap melanggar aja tanpa punishment, itu jalan nanti. Iya, seharusnya penegakan hukum itu harus jalan. Dalam situasi seperti ini seharusnya Bawaslu Bawaslu konferensi pers tampil di depan dan menunjukkan independensinya dia, bahwa jangan sampai terjadi seperti ini, dan itu sudah ada bukti-bukti begini, siapapun kita akan dan bisa terancam diskualifikasi sekali misalnya menang pemilu misalnya. Seharusnya dengan cara-cara kayak gitu misalnya tegas. Karena kalau tidak demikian maka demokrasi justru dirusak oleh mereka yang pengejar keserakan untuk berkuasa. Dengan berbagai macam cara. Teori mengatakan menghalalkan segala cara itu untuk tujuan Machiavelli gitu ya. Padahal kita negara Pancasila di mana agama menjadi fondasi yang paling kuat, etika ya. Nah, seharusnya demokrasi kita itu dibangun di sini, dan memang di konsep di ini kita kan begitu, di pemilu kita kan kejujuran, keadilan, jurdil, luber. Itu kan bagus, tetapi prakteknya ini yang mestinya kan penyelenggara harus tegas menegakkan itu. Nah, ini persoalan etika bangsa ini sangat nadir, berada dalam pucuk nadir ya. Dan pelanggaran-pelanggaran terhadap etika bernegara itu dilakukan justru oleh para pelanggar pelaksanaan aparatur negara. Itu yang kita sedih melihatnya gitu kan. Ditambah lagi dengan ada dugaan misalnya menggunakan anggaran negara untuk bansos, untuk kepentingan juga akan dilakukan oleh para petinggi negara kan. Presiden Jokowi untuk memenangkan ke salah satu paslon. Presiden Jokowi itu saya prediksikan akan berakhir dengan suul khotimah. Seharusnya begini, Bos. Karena dia tidak menyadari betul. Seharusnya Bawaslu itu meminta kepada presiden untuk tidak menyalurkan dalam waktu bulan ini bansos itu di bulan Januari sebelum pemilu. Iya, betul. Iya kan? Seharusnya. Karena itu dapat diduga itu akan secara mempengaruhi bansos itu mempengaruhi pada rakyat kecil pasti. Kemudian juga untuk bagian dari kampanye untuk memenangkan paslon tertentu. Tapi apakah itu akan didengar? Itu persoalan. Tidak bisa, itu mesti harus di ini. Kalau Bawaslu meminta secara tegas berkoordinasi kepada semua pihak, presiden tidak boleh. Demi pemilu yang jujur, demi etika pemilu yang ini, dan demi negara tegak di atas semua paslon, ini tidak boleh dilakukan. Nanti setelah Februari 7 Maret silakan dilakukan. Berarti partai-partai itu atau pasangan itu harus berunding, katakanlah yang tidak setuju, yang tidak berada dalam kekuasaan misalnya, antara pasangan Amin dan pasangan Ganjar Mahfud itu
datang ke Bawaslu untuk mendesak agar di stop itu. Nah, itu salah satu lah. Tetapi paling tidak Bawaslu Menyetop, termasuk KPU tanpa harus desakan. Stop ya? Tidak boleh. Tidak boleh. Karena itu dapat diduga. Iya. Apalagi di mana Presiden Jokowi anaknya itu salah satu ikut serta dalam ya, dan sulit kemudian dia berlaku adil. Dan anaknya juga yang satu jadi ketua partai. Itu dia. Bersih, kan? Jadi dapat diduga banyak orang mencurigai. Bahkan sudah di mana-mana kan termasuk itu salah satu ketua PAN itu kan ketua PAN kan bicara tentang bansos itu kan seakan-akan itu miliknya Jokowi yang ngasih ke masyarakat. Padahal ini uang negara. Personalisasi. Bagus juga itu. Jadi seharusnya tanpa diperintah atau tidak Bawaslu dan KPU konferensi pers bersama tidak meminta presiden jangan dulu salurkan itu sampai setelah pemilu. Wah, bagus itu ide bagus. Harusnya untuk kita menciptakan pemilu yang bersih. Saling curiga. Karena begini, menjaga juga orang pemenang partai maupun pilpres ini itu juga menjaga marwah mereka bahwa mereka menang secara gentleman, tanpa kotoran yang menyertai kemenangan mereka. Iya kan? Betul, setuju. Nah, kalau tidak, saya khawatir pasca pemilu ini ada yang tidak puas terhadap taruhlah misalnya dia dapat diduga ini yang si A yang menang, kemudian karena ada bansos dan segala macam, itu bisa makin membuat rusuh bisa. Jadi kalau rakyat rusuh bukan karena rakyat, tetapi karena ulah penguasa. Karena ketidakjujuran, ketidakadilan. Karena itu selalu dikatakan bahwa keadilan dan kejujuran itu akan mencari jalan, ibarat air mencari jalannya sendiri. Cepat atau lambat. Ya enggak? Ya, setuju. Sehingga semua orang bisa menerima pilpres ini dan pemilu ini dengan baik. Baik pemerintah tegak di tengah. Ya kan, jangan cuma dia bilang insya Allah pemilu ini jujur, kita tidak ikut campur. Jangan insya Allah. Padahal rekornya sudah jelas bahwa dia akan cawe-cawe gitu kan. Ini bentuk cawe-cawenya itu di MK sudah terjadi. Dia maksa anaknya ke sana, kemudian anaknya sudah itu kan cawe-cawe dia. Ditambah lagi kalau cawe-cawe dengan bansos. Seakan-akan itu bahwa dia punya uang dia gitu loh, mau kasih ke rakyat. Itu kan tidak benar. Betul tuh. Apalagi dia melakukan di bulan Januari masa kampanye pilpres dan pemilu legislatif. Nah, supaya saran kita supaya KPU dan Bawaslu tanpa disuruh tidak langsung boleh menyetop. Karena di situ kalau dia misalnya anaknya dan anaknya satu tidak ketua partai kemudian anaknya satu tidak ikut dalam pilpres, tidak ada masalah, dia bagi aja. Kemarin kan ada berkontainer tuh. Iya kan gitu ini. Yang jalan tuh ke mana? Itu. Nah, itu diduga salah satu bansos atau kau itu memang tim logistiknya Paslon 2. Kayak itu dikaitkan dengan itu goreng. Kok nggak punya malu ya? Makanya seharusnya para pemimpin itu malu. Cari kekuasaan itu bersih dengan cara yang jangan halal. Cara dengan halal, jangan cara dengan cara kotor, ya, nggak malu. Katanya ini yang saya heran seperti Fahri Ali bilang, Pak Prabowo itu urusan dunia ini sudah selesai. Ya urusan kehidupan pribadi dia untuk umat. Ya kalau untuk umat ngapain cari kekuasaan dengan cara-cara kayak gitu? Menyogok masyarakat dengan minyak goreng. Jangan-jangan bukan maunya Prabowo, tapi maunya orang-orang sekitarnya, Fahri Ali apa semua, jangan gitu. Fahri Hamzah dan teman-temannya. Iya, bukan mungkin maunya Gibran. Nah, itu harus kita tanyakan juga itu. Jadi harusnya dengan itu ya kita minta supaya KPU dan Bawaslu itu KPU dan Bawaslu menyetop tanpa disuruh meminta ke presiden pemerintah jangan dulu melarang koordinasi ke pemerintah. Tidak boleh karena ada alasan saya kuat. Iya, dasarnya kuat. Tidak boleh disalurkan tuh bansos karena ada ketua PSI anaknya satu ketua PSI, yang kedua ini kandidat calon presiden, calon wakil presiden anaknya yang satu. Sehingga ini akan semakin menguatkan prasangka masyarakat bahkan kebencian terhadap Pak ini sendiri, Pak namanya. Justru backfire. Terutama dari orang tidak pemilu itu kan mau cari simpati orang. Tapi menyakiti hati orang. Iya. Dan ingat, di Islam itu nggak boleh. Orang mencari kekuasaan itu harus dengan cara-cara yang benar. Yang benar. Sesuai aturan. Orang-orang ini demokrasi itu saja sebenarnya tidak kompatibel dalam Islam. Kemudian pakai baliho pilihlah saya. Itu kan demokrasi pilih saya. Kalau di Islam kan diamanatkan.
Dan ada satu lagi pada penyelenggara maupun termasuk yang mereka yang ikut yang menghalalkan segala cara untuk mencari kekuasaan, termasuk kita yang menentukan pilihan terhadap pemimpin yang benar dan tidak yang kurang benar, ya kan? Itu ingat surat bagi umat Islam ya. Di dalam surat Yasin ayat 64 kalau tidak salah itu al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Seluruhnya dipertanggungjawabkan, Pak, di akhirat kelak. Apalagi ada juga lagunya Bimbo. Lagunya Chris. Pilihan kita itu nanti ditanya. Iya. Iya kan? Ketika kau pilih pemimpin yang benar enggak? Pemimpin yang ketika tangan dikunci. Ya, mulut tangan menjadi saksi bicara. Iya. Aku yang lakukan, kaki ini yang menjadi bagian lakukan ininya. Itu dia. Jadi kalau mulut tidak lagi berfungsi. Bang John, kalau orang itu betul-betul memahami Islam, tadi ya saya katakan, tidak akan melakukan itu. Dan demokrasi di mana-mana. Dan mengerti aspirasi umat Islam. Ya. Tidak akan melakukan itu. Iya, benar. Ya, apalagi ajaran Islam. Apalagi ajaran Islam. Orang juga lalu kemudian bagaimana kita berharap dengan pemimpin yang tidak mengerti Islam? Ya, betul. Dan ini prakteknya model begini, mengejar kekuasaan dengan model begitu. Menginjak-injak harkat dan martabat manusia kan, dengan menyogok mereka, pakai bagi-bagi sembako. Sekarang tinggal begini sebenarnya. Harta kekayaan para kandidat itu kan sudah didaftarkan tuh ke KPU. Bahkan ke KPK juga. Masih banyak yang tidak didaftar. Oke, katakanlah itu aja itu. Itu kan bisa ditagih, diambil tuh zakatnya. Karena prinsip zakat itu ambil, karena itu ambil mendapat 1/8 itu. Mereka tidak bakalan keluarkan zakat lagi karena mereka menganggap bahwa mereka sudah keluarkan pajak ke negara. Nah itu salah. Orang-orang yang rakus itu kan hartanya biar segunung aja belum tentu dia mau bagi ke orang kan. Hasil pencuri hasil rampok aja belum tentu dia bagi. Tapi saya mau menyentuh kesadaran kita bahwa misalnya umat Islam ya, para pemimpin Islam ini, selain ayat tadi itu al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Pada saat itu mulut ini tidak bisa berkata-kata. Yang menjadi saksi adalah tangan dan kaki. Tangan, kaki, kemudian tangan berkata-kata. Atas seluruh perbuatan yang kita lakukan selama hidup gitu. Termasuk pencoblosan nanti. Iya, memilih orang yang tidak amanah, tidak benar, sementara ada orang yang lebih bagus. Itu dosa. Kalau kita apalagi kalau kita memilih berdasar karena disogok misalnya itu oleh minyak goreng dan beras. Orang kata Nabi, orang yang disogok dan menyogok dua-duanya dalam neraka. Ngeri itu, Bos. Ngeri. Iya kan? Nah, orang-orang ini mestinya sadar bahwa mungkin 1 tahun lagi mati. Mungkin 1 bulan lagi mati. Dan matinya orang itu tidak akan pernah bermiliar tahun. Tidak akan pernah balik lagi. Ada mana ada orang 120, 50 jadi yang punya keyakinan terhadap Islam jangan lakukan itu. Termasuk ketika menerima bansos supaya diajak, bansos diterima supaya nasi tucuk ini. Tidak boleh. Karena itu kenapa tesis saya sudah pakem itu ya. Seorang pemimpin yang ingin sukses harus mengerti Islam. Ya. Dalam arti value dan mengerti aspirasi Islam, umat Islam dalam artian politik. Ya. 2 hal itu. Dan itu dia kalau itu tidak terpenuhi, seorang pemimpin Islam nggak bakal sukses. Pemimpin Islam itu juga mengejar kekuasaan. Misalnya dia ini kekuasaan itu juga dia tidak menggunakan cara-cara nyogok, suap, karena dia tahu nilai. Untuk apa misalnya dia suap dia menang, tapi nanti dia krisis legitimasi. Bukan nanti di akhirat misalnya. Di akhirat melanggar norma agama, perintah agama dan apa kan? Seorang pemimpin Islam tidak akan lakukan itu. Jadi sebetulnya kalau mereka yang mengaku sebagai pemimpin Islam, seharusnya tidak boleh melakukan cara-cara kampanye dengan membagi-bagi sembako, mempengaruhi orang dengan iming-iming uang dan lain sebagainya, apalagi dengan misalnya negara mengatasnamakan negara pakai apa tuh? Bansos. Tidak boleh. Silakan nanti zakatnya dibagi-bagikan, di syuting bahwa dia dermawan itu bagus. Tapi tidak juga di dalam waktu kampanye. Itu kan berarti ada motif jahat kan? Mens rea katanya istilahnya. Jadi gini, setelah sekali kita akhiri perbincangan santai ini terkait dengan masalah ini, kita ada satu poin yang penting tadi, yaitu seharusnya Bawaslu dan KPU itu dalam kaitan masalah bansos ya, itu terbuka berkoordinasi dan terbuka mendesak memerintahkan dalam kaitan masalah pemilu. Iya betul. Karena 2 alasan yang penting, di mana anaknya Pak Jokowi ada 2 yang ikut dalam memimpin. Satu memimpin partai, ketua umum PSI,
si siapa itu, kemudian kedua si Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres paslon 2. Jadi banyak orang mencurigai dapat diduga bisa bansos ini digunakan untuk kan sudah muncul dari mulut Menperindak ke perucut. Iya, itu kan bagian dari. Nah, karena itu harus mendesak pemerintah tidak boleh membagikan bansos itu di dalam waktu kampanye sampai setelah pemilu. Misalnya tanggal 15, oke lah, kan tanggal 15 sudah selesai coblos kan. Ya. Atau tanggal 16 itu silakan bagi. Tetapi sebelum tanggal 14, mulai dari sekarang sampai tanggal 12 tidak boleh ada. Harus stop itu. Tidak boleh ada bansos dulu di ini kan. Itu yang harus kita harapkan dari KPU maupun Bawaslu secara tegas kayak gitu. Kalau mereka itu sensitif terhadap hal-hal yang seperti itu. Iya. Demikian kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat obrolan santai ini dan mudah-mudahan mencerahkan kita semua, dan ingat bahwa kalau ada yang melakukan praktek uang, laporkan. Bukan laporkan, ambil duitnya, tapi jangan pilih yang itu. Pilih yang lain. Demikian kawan-kawan sekalian. Tapi duitnya harus dibacain dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi seorang pemimpin tidak boleh, kalau dia punya moral, dia kalau dia mengatakan dia muslim, tidak boleh melakukan cara-cara kayak begitu, karena itu resikonya terlalu berat, terutama di hadapan Tuhan, pertanggungjawabannya. Seperti yang digambarkan oleh surat Yasin ayat 64 yang tadi kita bacakan. Wa nanahtimu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.